Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam satu lagi janji Alkitab. Yang hari ini kita akan melihat dari Ibrani pasal 10 ayat 22. 希伯来书第10章第22节 Hebrews chapter 10 verse 22. Ibrani pasal 10 ayat 22. Kerana itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh kerana hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Sebab kita percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita tidak akan melihat satu pengasingan ataupun satu perpisahan yang di mana dulu orang kalau mau datang ke bait Allah hanya imam besar saja yang dapat ke luang Maha Kudus. Yang lain tak boleh. Itu pun kalau dia lakukan itu hanya 1 tahun 1 kali saja pada hari penebusan dosa itu. Ya. Jadi hari ini kalau kita ada satu tanggapan yang salah, terutama kalau kita ambil daripada agama yang dulu, seperti saya lihat agama yang sebelum saya percaya kepada Kristus Yesus, itu adalah satu agama yang dimana menggambarkan Tuhan yang saya sembah itu jauh, sangat jauh. Kadang-kadang pun tidak pasti adakah dia berada di sana atau tidak. Saya harus berusaha dengan kuat, itu pun belum terjamin lagi untuk menyampai ataupun sampai ke hadiratnya. Jadi hari ini sebab Tuhan Yesus, kita tahu kita tidak lagi diasingkan. Kita tidak lagi seperti orang bilang tidak boleh masuk ke ruang itu. Waktu saya berada di England, saya pernah melawat gereja-gereja yang khususnya yang sudah lama itu, di mana mereka buat di meja zaman kudus jauh di dalam. Ada satu itu di London, saya pergi jauh betul. Sampainya saya lihat padri yang melayakan zaman kudus itu kecil betul sebab jauh. Memang kalau saya cakap ni mungkin agak bilang ini macam terlalu sudah ya, tapi memang jauh. Di mana dia sejak yang berada di sana. Itu pun kalau dia ambil zaman kudus itu datang ke sini untuk membagikan kepada kami, itu pun mengambil waktu yang panjang. Jadi adalah kadang-kadang sebab apa yang kita memberikan, menggambarkan kepada jemaat, yang membuat jemaat ada selalu salah faham bahawa Yesus itu jauh. Itu pun kalau mau pergi itu harus berusaha. Tidak, Yesus waktu dia mati di atas kayu salib, dikatakan waktu itu di Matius pasal 27 ayat 51, langsir di bait Allah itu telah dipecahkan, dikoyak dari atas ke bawah. Maksudnya ini apa yang berhalang itu dulu dari ruang Maha Kudus ke tempat yang lain, ke tempat yang di luar, itu telah diputuskan, telah dikoyak, tidak lagi, tak ada halangan lagi untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Jadi hari ini dari janji ini kita harus tahu siapa yang di dalam Yesus. Anda harus ada yakin, walaupun waktu kita doa kita tidak nampak dia, kita tidak rasakan dia seperti secara fisikal. Kadang-kadang kau rasakan ada perasaan itu macam satu suasana yang kita tidak dapat menggambarkan macam mana itu, tapi kau tahu sebab roh yang di dalam kita itu akan memberitahu kita bahwa kita dalam hadirat Tuhan. Jadi untuk Anda mencari dan datang ke hadirat Tuhan itu sangat penting. Sebab sudah Allah menyediakan kepada kita. Dia telah janji kepada kita bahwa kita boleh datang kepada dia dengan iman, dan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Kita boleh datang ke hadirat dia. Dalam hadirat itulah kita akan rasakan bahwa segala-galanya yang mana Yesus, yang mana Allah boleh bercakap dengan kita, dia akan mendengar daripada kita dan semuanya. Dan dalam hadirat itu sangat penting. Sebab tambah hadirat ini, kita akan makin lama merasakan bahwa Yesus tidak berada di sana.
Tapi kalau sentiasa kita ada datang kepada Tuhan, baik kau membaca Alkitab, buat renungan, doa yang ada dalam pujian dan penyembahan, kita tahu dalam hadirat itu kita akan mendapat sesuatu daripada Tuhan. Dan hadirat itu akan membuat kita gembira, sukacita, dan membuat kita penuh yakin dan adanya satu tujuan dalam hidup. Sebab pastinya Tuhan tidak akan, macam orang bilang, lepak dalam hadirat Tuhan. Pastinya dia akan ada dalam mengatakan sesuatu, ada bersuruh kita buat sesuatu dan sebagainya. Jadi marilah seperti ayat ini katakan, kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Dengan Tuhan Yesus kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Amin. Ya. Jadi sekali lagi saya mendorong kita semua, jangan tinggalkan apa-apa peluang pun bahwa kita boleh datang kepada Tuhan tiap waktu, tiap hari. Amin. Tuhan memberkati arahan yang baru. Sentiasa kita harus ingat, kita jaga kita, SOP semua itu ya. Apa kau keluarga di rumahkah, kita harus bertanggung jawab antara satu sama lain. Pada waktu yang sama, mari terus kita berdoa untuk segala sesuatu yang telah Tuhan sentuh hatimu. Kau berdoa untuk setiap pribadi, berdoa untuk jiran, berdoa untuk gereja, berdoa untuk KK, berdoa untuk Sabah, berdoa untuk Malaysia. Marilah kiat-kiatkan doa ini, sentiasa kita akan tahu bahawa Tuhan Dia akan melakukan sesuatu yang ajaib. Amin. Tuhan memberkati.